Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Ambarwati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan IPA di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, nanti yang namanya dipanggil angkat tangannya. Kelas 8E ya. Agil, Akbar, Alfi, Amal, masuk ya. Anjaro, Arfan, Cika, Dewi, Edward, Haikal, Intan Nur, Faril, Jaki, Nesya, Noval Habibi, Novita Sari, Olivia, Rehan, Siti Humay, Suzy. Oke, alhamdulillah berarti satu. Tapi semua belum? Sudah, masukkan ke dalam celana atau roknya, dasinya sudah dipakai. Ya, mejanya dirapihkan. Mejanya sudah rapi. Ya. Wajahnya, senyumnya mana? Sebelumnya belajar apa kita kemarin? Zat adiktif dan zat aditif. Adiktifnya tentang bahaya merokok. Oke. Masih ingat kemarin yang zat berbahaya di rokok ada apa aja? Nikotin, betul. Kemarin kita belajar tentang bahaya merokok. Di antaranya ada kandungan berbahaya dari rokok, yaitu ada nikotin, ya kan? Lalu ada karbon monoksida. Apa kaitannya dengan kita melalui sistem peredaran darah? Tahu nggak? Yang bisa berikatan dengan sel darah merah, khususnya hemoglobin, dan bisa meracuni tubuh kita, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas sistem peredaran darahnya. Bagaimana sih darah itu mengalir di dalam tubuh kita? Itu ya. Nih, judul kita hari ini adalah belajar tentang sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, studi literatur, dan diskusi menggunakan LKPD, peserta didik mampu membandingkan bentuk dan fungsi komponen darah pada tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, studi literatur, dan diskusi menggunakan LKPD, peserta didik mampu membuat skema alur pembekuan darah atau penutupan luka dengan urutan yang benar. Yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang komponen darah dan proses pembekuan darah. Di sini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada keterampilan. Penilaian pengetahuan akan Ibu ambil dengan cara kalian mengerjakan soal pilihan ganda melalui aplikasi Google Form. Yang kedua, penilaian sikapnya Ibu akan mengobservasi bagaimana kalian mengamati, bagaimana kalian menanya, bagaimana kalian berpendapat. Lalu melalui lembar observasi. Yang ketiga, untuk aspek keterampilan Ibu akan menilai cara kalian berpresentasi. Nanti kan setelah diskusi kalian akan presentasi, bagaimana tata urutannya, bahas seperti itu ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, di sini ternyata dalam kitab suci Al-Quran itu sudah ada pelajaran IPA, khususnya tentang darah. Di sini ada satu ayat
dari surat Al-Alaq ayat 2. Boleh, siapa yang mau membacakannya? Oke, Jaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna min 'alaq, artinya katakan manusia gumpal dari. Ya Allah, terima kasih Zaki tadi sudah menyampaikan atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi itu sudah di Al-Quran, terutama di surat Al-Alaq ayat 2, intinya adalah kita semua manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Pernah nggak kamu terluka? Pernah. Apa yang keluar dari tubuh kamu saat kamu terluka? Darah. Darahnya seperti yang di depan atau lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi. Oke. Lalu setelah darahnya keluar, langsung berhenti terus keluar atau lama-lama kering, lama-lama berhenti? Lama-lama darahnya berhenti ya, lama-lama darahnya kering. Oke. Nah sekarang Ibu mau satu orang membacakan artikel di depan. Siapa yang berani? Orientasi masalah pelaku tawuran yang tewaskan satu orang di Bogor ditangkap. Polresta Bogor Kota menangkap pelaku tawuran RN 24 lantaran menewaskan AB 19. AB mengalami luka bacok hingga kehabisan darah. Bogor Kota AKBP Perdi Irawan menjelaskan tawuran terjadi pada 19 November 2022 di Jalan Soleh Iskandar. Terima kasih Novi, kasih tepuk tangan dulu dong buat Novi udah berani. Ya, jadi di sini ada beritanya adalah pelaku tawuran tewaskan satu orang di Bogor ditangkap. Tapi yang mau Ibu highlight di sini adalah bukan pelakunya yang ditangkap, tapi di sini ada berita seseorang yang mengalami luka bacok, dia meninggal karena kehabisan darah. Berarti darah itu adalah sesuatu yang fatal dalam tubuh kita ya. Kalau tidak ada darah atau kita kekurangan darah, bisa sampai meninggal, ya kan? Oke, sekarang kita mau merumuskan masalah. Ada pertanyaan tidak dari dua paparan peristiwa tadi? Pertanyaan apa yang bisa muncul? Cut. Ayo, siapa yang mau memberikan pertanyaan atau tangannya? Ya, keluar silakan. Ya. Mengapa orang yang kehilangan darah bisa meninggal dunia? Oke, mengapa orang yang kehilangan darah bisa meninggal dunia? Ada lagi mau ditanyakan? Ada, Bu. Apa tuh? Apa fungsi darah pada manusia? Oke, terima kasih ya keluar. Kasih tepuk tangan dong pakai keluar. Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau? Oke, silakan Sisi. Apa saja di dalam darah? Lalu apa lagi? Pada lukanya kecil, mengapa luka bisa berhenti mengeluarkan darah? Oke. Terima kasih untuk Susi, kasih tepuk tangan lagi dong. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dari pertanyaan tadi bisa kita simpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama adalah kira-kira apa sih fungsi darah? Di sini Ibu tulis. Yang kedua, apalagi kira-kira apa komponen darah? Ya, kira-kira darah itu tersusun atas apa saja? Yang ketiga, bagaimana darah yang dari luka kecil bisa berhenti? Berarti ada proses pembekuan darah atau penutupan luka. Yang ketiga, proses penutupan luka atau pembekuan darah. Kurang lebih itu tadi adalah rumusan masalah yang akan kita bahas dan cari pemecahan masalahnya hari ini. Tentunya dengan cara kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok secara random. Silahkan kalian nanti duduk dengan teman kelompoknya, lalu kalian diskusi pemecahan dari 3 masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Ibu bacakan anggota kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Alfi, Akbar, Muhammad Zaki, Naufal Habibi, dan Susi. Kelompok 2 ada Cika, Dewi, Arfan, Faril, dan Haikal.
Itu tadi pembagian kelompoknya. Sekarang silahkan kalian duduk bersama teman kelompoknya. Ibu. Sudah dengan kelompoknya semuanya? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, siap untuk berdiskusi? Apa yang akan kita diskusikan? Tadi tentang yang pertama adalah fungsi, lalu yang kedua komponennya, yang ketiga proses pembekuan darah. Nah, untuk kalian berdiskusi, kalian akan Ibu berikan LKPD dan bahan ajar. Seperti biasa, di sini Ibu punya bahan ajar. Ya, bahan ajarnya bisa kalian baca. Lalu untuk LKPD-nya, nanti Ibu beri masing-masing kelompok 2 LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya, silahkan kalian baca. Oke. Bahan ajarnya. Yang sudah dapat boleh langsung ditulis nama kelompoknya. LKPD. Sudah dapat LKPD-nya semua? Silahkan diisi nama kelompoknya, lalu kalian baca dulu. Semuanya baca dulu, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca bahan ajar dan LKPD-nya. Silakan dibaca-baca dulu. Sama buku paket siswanya. Di buku paketnya silakan kalian buka. Halaman 257. Ya, dibaca dulu. Nih, ada yang LKPD, ada yang baca ini. Ya, jadi semuanya baca. Dibaca LKPD-nya dan bahan ajarnya? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian cari informasinya dari QR code tadi boleh, dari buku paket boleh, atau dari internet boleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melengkapi tabel yang ada di situ. Ibu beri waktu 25 menit cukup ya? Ya, silakan bekerja, berdiskusi bersama kelompoknya.
Ya, oke. Kalau sudah, kita siap-siap untuk presentasi ya. Semuanya LKPD-nya disimpan. Ya. Siapa yang mau maju presentasi pertama? Angkat tangannya dong. Oke, kelompok 1 mau maju presentasi pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem peredaran darah. Keseimbangan asam dan basa dan menyalurkan 0,2 karbon dioksida. Sel darah merah. Sel darah merah, ciri-ciri sel darah merah adalah sel darah yang tidak memiliki inti, tersusun dari protein hemoglobin. Fungsi sel darah merah adalah mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-ciri leukosit adalah berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, mempunyai inti sel membentuk bulat. Hemoglobin ada pada sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru seluruh jaringan tubuh. 4. Sebutkan jenis sel darah putih. 1. Neutrofil. 2. Basofil. 3. Eosinofil. 4. Limsofil. Ada yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud hemoglobin? Kenapa darah warnanya merah? Terima kasih tadi atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaan dari Cika dulu ya. Ibu. Fungsi hemoglobin adalah untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Itu juga ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Umairo. Kenapa darah warnanya merah? Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Oke, itu ya sudah cukup ya. Pertanyaan selanjutnya disimpan dulu. Beri apresiasi untuk kelompok 1 sudah berhasil di depan. Cukup sekian dari presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel darah merah, ciri-ciri berbentuk bulat, pipi dengan bagian tengahnya cekung. Fungsi mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Sel darah putih, ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsinya melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah, ciri-cirinya berbentuk trombosit beraneka ragam. Adalah sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Ya, silakan dari kelompok 1. Silakan. Apa itu leukemia? Apa pengaruh vitamin K pada proses pembekuan darah? Terima kasih atas pertanyaannya. Dijawab 2 pertanyaan. Leukemia merupakan penyakit kanker darah yang disebabkan oleh sel darah putih, jumlahnya lebih banyak. Oke, ini tadi Fungsi vitamin K meningkatkan percepatan pembekuan darah. Vitamin K memastikan tubuh kita tidak mudah memar dan jika terjadi luka, memar akan cepat sembuh. Oke, sudah dijawab ya tadi Agil ya. Jadi yang vitamin K itu adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka atau penyembuhan luka dan juga untuk menjaga kita supaya tidak mudah memar, supaya tidak mudah terluka. Itu ya. Baik, sekali silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Ya,
Terima kasih untuk dua kelompok yang sudah presentasi, baik sekali tadi ya, Ibu apresiasi keberanian kalian, keaktifan kalian, dan terima kasih juga yang sudah bertanya, kalian sangat berani, baik sekali tadi pertanyaannya. Sekarang Ibu mau memberikan penguatan, jadi di sini ada videonya, kita tonton dulu ya. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen insulin darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia, 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini kita akan bahas satu persatu secara detail. Jadi makanya simak video berikut ini. Ini yang tentang proses pembekuan darah. Komponen di mana salah satu komponen utamanya adalah glukosid atau protein darah serta komponen lain yang akhirnya dihasilkan dari untuk darah. Proses ini dimulai dengan menaikkan glukosid pada bagian dasar wajah. Itu ceritanya tangan kamu tuh tadi yang terluka, sobek. Jadi pada saat kalian terluka tuh tergores gitu ya, nanti trombosit akan mendeteksi, wah ada yang terluka nih, maka dia akan mengeluarkan yang namanya trombokinase. Trombokinase ini dibantu dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu trombin tersebut akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Maka tadi yang terbuka itu seperti ditutupi oleh jala gitu ya. Dan akhirnya yang tadinya kamu darahnya keluar, akhirnya bisa berhenti karena sudah ditutupi oleh si benang-benang fibrin. Seperti itu ya, itu proses pembekuan darah. Oke. Jadi dari yang LKPD tadi, mari kita cocokkan jawabannya. Fungsi darah tadi sudah sama semua ya, sebagai alat transportasi ya, yang berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan juga oksigen. Terus komponen darahnya di sini ada sel darah sama ada plasma darah. Sel darah yang pertama namanya sel darah apa itu? Sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya apa namanya? Dikonkav ya. Iya, fungsinya apa yang eritrosit? Mengangkut oksigen. Iya, betul. Kalau yang sel darah putih fungsinya apa? Membunuh kuman. Kalau yang keping darah atau trombosit? Proses pembekuan darah. Plasma darah sama sel darah tadi lebih banyak yang mana? Ini kalau dibuat di tabung reaksi, yang lebih banyak sel darahnya atau plasma darahnya? Plasma darahnya, betul. Ingat tadi angkanya berapa persen yang plasma darah? Yang plasma darah berapa persen tadi? 55%. Kalau sel darahnya 45%, betul. Terus kalau di centrifuge atau ditaruh di alat yang muter-muter cepat, yang di bawah itu sel darah atau yang plasma darah? Yang di bawah yang sel darah, yang di atas plasma darah, betul. Oke. Mari kesimpulannya, komponen darah ada apa saja? Yang pertama, sel darah. Yang kedua, plasma darah. Yang sel darah ada berapa macamnya? Ada 3. Yang pertama, sel darah merah, sel darah putih,
Keping darah. Sel darah merah nama lainnya apa tadi? Eritrosit, betul. Kalau sel darah putih? Kalau keping darah? Oke. Yang berfungsi menutup luka yang mana? Yang berfungsi menyembuhkan luka yang mana? Trombosit. Yang berfungsi membunuh kuman? Sel darah putih atau leukosit. Yang berfungsi mengedarkan oksigen? Sel darah merah atau eritrosit, betul. Terus proses pembekuan darah tadi dimulai dari trombosit yang pecah ya, mengeluarkan trombokinase. Dibantu sama ion apa tadi? Kalsium sama vitamin K. Kalau vitamin K-nya kurang jadinya gimana? Lukanya lama sembuhnya, lukanya lama keringnya. Lalu vitamin K sama kalsium mengubah protrombin menjadi trombin, betul. Terus mengubah fibrinogen menjadi pelajaran ini seru? Menyenangkan ya? Sekarang Ibu mau kalian menceritakan atau menuliskan perasaan kalian mempelajari materi hari ini. Di sini ada 3 pertanyaan, langsung saja kalian jawab jawabannya ya. Jadi bagaimana perasaan kamu belajar hari ini, bagian mana yang paling menarik, terus mana yang pengen kamu kasih tahu lebih dalam lagi, itu kamu tuangkan di buku tulis. Ditulis, Ibu beri waktu 2 menit, nanti dikumpulkan ke depan. Oke, silakan mulai. Jawab pertanyaan yang ada di depan di buku tulis. Silakan buku tulisnya dikumpulkan di depan. Ayo. Ditutup aja nah, ditutup. Kalian sudah refleksi, sekarang Ibu mau memberikan evaluasi melalui aplikasi Google Form. Jadi siapkan handphonenya, lalu kalian dibuka di bagian LKPD paling belakang, itu di bawah ada QR Code. Silahkan kalian scan, lalu kerjakan soal evaluasinya. Tidak boleh kerjasama ya, harus kerjakan sendiri. Yuk, silakan dikerjakan. Kamu nggak bawa HP? Ya, waktunya sudah habis.
Ya, gimana tadi soalnya gampang apa susah? Susah? Lumayan. Oke. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau apresiasi lagi untuk kalian. Kalian ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang berani, anak-anak yang aktif, udah berani presentasi, bertanya, lalu menanggapi pertanyaan. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua, boleh? Sekarang boleh dibereskan bukunya, handphonenya, LKPD-nya, masukkan semua ke dalam tas. Tapi duduknya tetap di situ. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa dibaca di rumah bukunya tentang sistem peredaran darah. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran tertutup. Silakan kalian baca bukunya di rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih atas semuanya, partisipasinya dan keaktifannya. Mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa mulai. Sudah selesai pemeriksaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.